Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Lagu Sabda Alam karya Ismail Marzuki mengisyaratkan akan kultur patriarki yang mengakar dan seakan telah menjadi bagian alamiah sosok perempuan. Tentang perempuan yang tak pernah merdeka dari norma tuntutan masyarakat untuk terus hidup dalam kurungan sangkar patriarki. Nana, seorang ibu yang berjuang untuk terbebas dari sangkarnya atas tuntutan dan stigma yang ditujukan kepadanya dalam pergolakan era dekade 60-an di tanah Sunda. Norma laku perempuan dalam perspektif sinema seringkali digambarkan secara gamblang tentang tuntutan dan tekanan yang ditujukan atas kaum perempuan, atau secara gamblang menunjukkan tindasan dan penggambaran perempuan sebagai korban dalam suatu keadaan konflik. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh Camilla Andini dalam Before, Now, and Then lebih menekankan pada perasaan dan pergolakan batin Nana yang seringkali lupa ditunjukkan melalui kamera. Melalui adaptasi subbab pada novel Jais Darga Namaku, Camilla Andini mampu membawa kita masuk ke dalam perasaan dan pergolakan batin Nana yang merenungi dan memperjuangkan haknya dalam 3 babak kehidupannya, yaitu Before, Now, and Then. Before, tuntutan perempuan dalam konflik. Film ini dibuka ketika Nana dan kakaknya, Ningsih, yang berada dalam pelariannya di tengah hutan. Tanpa penjelasan apapun, kita dibuat kebingungan dan linglung seperti Nana. Belanda sudah jauh pergi, Jepang sudah tiada. Kalimat merdeka telah terucap. Mengapa Nana harus lari dari rumahnya? Mengapa ia harus berada dalam keadaan ini? Bukankah kita telah merdeka? Mengapa perempuan selalu menjadi korban dalam konflik? Dalam keadaan konflik, perempuan seringkali diculik dan dijadikan pemuas nafsu saja. Perempuan pada akhirnya hanya seperti hasil imbalan perang para pemenang konflik. Kaum perempuan rasanya hanya seperti perhiasan pemimpin pria, bahwa semakin banyak istri mereka, semakin dianggapnya agung dan berjaya. Keadaan Indonesia pasca kemerdekaan yang tak stabil memunculkan para gerombolan pergolakan daerah yang turut mengancam keamanan perempuan. Perempuan dalam hal ini harus dihadapkan dalam tuntutan untuk memilih menetap, namun harus menjadi istri komandan gerombolan, atau harus lari, namun membawa konsekuensi besar terhadap keluarga yang ia tinggalkan. Nana dalam hal ini memilih opsi kedua, untuk kabur bersama kakaknya Ningsih sepeninggal suaminya, Raden Icang, yang ditangkap oleh gerombolan. Tuntutan Nana untuk kabur membuatnya kehilangan sosok suami, ayah, dan anaknya setia. Tanpa penjelasan dan penggambaran lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada Nana. Namun yang jelas, hal tersebut sangat berdampak dan terus menghantui kehidupannya. Perempuan sebagai makhluk perasa, Nana bertahun-tahun termenung dalam lamunannya dan mimpi-mimpi buruk atas pilihannya tersebut. Perasaan Nana yang gundah, risau, dan penyesalan Nana mampu disajikan dengan baik melalui sinematografi dan musik scoring yang mampu membawa penonton menyelami perasaan Nana. Penggunaan dominasi warna biru, terutama pada kebaya keseharian Nana, mampu memberi kesan dingin, kelam pada diri Nana, dan ketegangan dalam rumah tangganya Nana dan Lurah Darga. Now, tata laku perempuan berumah tangga. Setelah lari dari pelariannya, Nana kemudian dinikahi oleh Lurah Darga, sosok yang menyelamatkannya dalam pelarian. Sekilas rumah tangga Nana dan Lurah Darga terlihat cantik dan bahagia. Namun, di balik kecantikannya tersebut, Nana harus berhadapan dalam tuntutan-tuntutan agar rumah tangganya terlihat cantik. Pernikahannya dengan Lurah Darga mampu menaikkan derajatnya dalam keadaan sosial, menjadi sosok yang terhormat dengan sebutan Nyi.
dan ia mendapatkan sosok suami yang baik dan sering memujinya serta memberikannya hadiah perhiasan. Di balik kecantikan rumah tangganya tersebut, Ninana harus menahan emosi dan perasaannya dan harus terus terlihat cantik untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan caranya berperilaku. Mengapa sih perempuan harus bersolek? Mengapa perempuan terus dituntut untuk terlihat cantik di hadapan masyarakat, keluarga, dan suaminya? Nana dalam hal ini selalu terlihat melakukan persiapan di balik layar. Salah satunya adalah caranya untuk menenangkan diri, seperti merokok atau berbicara dengan dirinya sendiri melalui cermin. Bisa pindah lampion. Aku udah bisa pindah lampion. Sebuah kata yang sepertinya mudah diucap, namun nyatanya rasanya sangat menyakitkan pada diri Nana untuk menahan emosinya. Hal lain yang ia lakukan adalah dengan mengikat Gani dan Dais sebelum acara pertemuan di rumahnya, agar keduanya tidak berbuat onar dan memastikan agar acara berjalan dengan cantik. Selain itu, Ninana seringkali terlihat sedang merangkai bunga agar rumahnya terlihat cantik. Pemilihan warna bunga yang berwarna merah mampu menggambarkan perasaan pergolakan batin Nana yang harus menahan emosi dan perasaannya. Rumah tangga Ninana dan Lurah Darga tak hanya disetir oleh sang kepala keluarga saja, melainkan kerabat Lurah Darga sangat vokal dalam menyampaikan tuntutan-tuntutan terhadap Ninana. Mirisnya, kerabatnya tersebut yang merupakan sesama perempuan malah menormalisasi pria yang melirik perempuan lain karena perempuan tersebut dianggap tidak berperilaku selayaknya seorang istri. Salah satu contohnya adalah ketika kerabatnya menceritakan tentang Teh Entin yang membuat Ninana berpikir akan berada dalam posisi yang sama jika ia memilih keputusan yang sama. Mereka kemudian berujung menuntut Ninana agar lebih lemah lembut dan merawat diri kepada suaminya agar suaminya lebih betah di rumah dan menyalahkan Ninana apabila anak-anaknya berbuat nakal karena ia bukan berasal dari keluarga yang terpandang. Contoh paling kecil campur tangan kerabat Ninana dalam rumah tangga adalah ketika mereka ikut campur dalam rangkaian bunga berwarna merah Nana dengan menambahkan bunga berwarna putih. Perempuan dalam berumah tangga memiliki tuntutan utama sebagai sosok ibu. Oleh karena itu, perempuan selalu dituntut untuk memberikan keturunan. Perempuan akan dianggap cantik jika ia berhasil memberikan keturunan yang baik. Kendatipun demikian, perempuan sering dianggap tidak cantik ketika ia sedang dalam keadaan nifas atau pasca melahirkan. Setelah kehilangan anaknya bersama Raden Icang, Setia, dan mengalami keguguran beberapa kali selama pernikahannya dengan Lurah Darga, Ninana kemudian harus menemui orang pintar agar mampu memenuhi tuntutannya tersebut. Bahkan, ia rela berpisah dengan anaknya demi mampu memberikan keturunan. Dalam keadaan rumah tangga, perempuan memiliki tanggung jawab untuk menutupi rahasia rumah tangganya agar tidak didengar oleh orang lain, karena rahasia rumah tangga merupakan hal yang tidak cantik. Rahasia-rahasia yang disimpan Nana hanya semakin membuatnya terasa gatal dan terus menggaruknya hingga menjadi luka. Selain itu, Lurah Darga pernah memberinya sebuah tusuk konde. Tusuk konde yang sama juga ditemukan pada Ino, perempuan simpanan Lurah Darga. Tusuk konde ini menjadi gambaran seorang pria yang memerintah untuk mengikat rambut perempuan. Dalam kata lain, untuk menyimpan rahasia miliknya. Rahasia-rahasia lain juga ditampilkan melalui bisik-bisik antar karakter perempuan yang tak dapat didengar oleh siapapun. Dan tak ada lagi rahasia. Rahasia-rahasia yang dijaga oleh Ninana kemudian menemukan titik kemalangannya. Sepotong daging dan sepucuk surat ajakan makan siang membuatnya curiga bahwa suaminya memiliki perempuan lain, yang kian diperjelas melalui temuan kebaya berwarna merah yang tak pernah ia miliki. Melalui petunjuk yang ia ketahui, ia kemudian menyusuri pasar untuk mencari tahu perempuan tersebut. Ia kemudian mendapati sosok perempuan mengenakan kebaya biru dengan tusuk konde yang sama dari pemberian suaminya. Perempuan tersebut ialah Maino. Menariknya, kebaya Maino yang berwarna senada dengan Ninana seakan ingin mempertegas bahwa keduanya memiliki nasib yang sama dan setara. Ninana kemudian bermimpi akan sosok sapi yang masuk ke dalam rumahnya, yang mengisyaratkan masuknya Maino ke dalam rumah tangganya.
Maino merupakan sosok simpanan Lurah Derga. Ia sering terlihat mengenakan kebaya berwarna merah sebagai identitasnya seorang keturunan Tionghoa. Sebagai keturunan Tionghoa, ia sering mendapatkan cap yang tidak mengenakan. Warna merah yang dominan padanya juga menekankan bahwa Ino adalah perempuan yang lebih progresif dan bebas. Dalam beberapa kesempatan, Maino malah membela dan berani berkonfrontasi atas Ninana yang mendapatkan gunjingan dari kerabatnya. Oleh karena itu, alih-alih Ninana memusuhinya, ia malah mendekapnya erat seakan menyatakan, mengapa harus memusuhi jika bisa menemukan teman? Ninana sendiri merasa lega bahwa salah satu rahasia rumah tangganya telah terbuka. Ninana kemudian mempercayai Ino sebagai teman bersandarnya dan mempercayakan anak-anaknya kepadanya. Bahkan Mak Ino sendiri sudah menganggap Dais sebagai anaknya sendiri, seperti dengan memberikannya anting-anting. Mak Ino juga menjadi sosok yang mengajarkan Ninana untuk berani menentukan pilihan dan hidup bebas dan merdeka, seperti bebas untuk berlari dan melompat. Perspektif yang liberating itu selalu works gitu. Saat itu hadir juga dari perempuan sendiri. Dari awal emang gue pingin karakter Ino ini seperti itu. Dalam suatu malam yang dingin, seorang pria mendekap Ninana dan memberikannya tusuk konde dalam perpisahan mereka. Nampaknya peristiwa tersebut hanyalah mimpi yang dialami Ninana. Lalu bagaimana dengan tusuk konde tersebut? Apa maksudnya? Rupanya tusuk konde tersebut merupakan tusuk konde lama milik Nana, pemberian mantan suaminya Raden Icang yang ia simpan. Apakah tusuk konde tersebut merupakan tanda bahwa suaminya masih hidup? Dalam perjalanannya ke suatu tempat, tak sengaja Ninana disapa oleh seorang pria. Ia terkejut bahwa pria tersebut merupakan Raden Icang yang sudah lama ia sangka telah tiada. Ketika Ninana tak sengaja bertemu mantan suaminya, seluruh rahasia telah terbuka. Tak ada lagi mimpi buruk yang dialaminya. Ninana kini berbinar bahagia, namun ia masih memendam perasaannya tersebut. Karena ia masih memiliki Kang Lurah Derga sebagai suaminya. Namun, keinginannya yang kuat dan kerelaan Kang Lurah Derga, ia akhirnya berhasil memilih untuk kembali ke pelukan Raden Icang. Sekali lagi, pilihan Nana membuatnya harus meninggalkan anak-anaknya, Ruby, Gani, dan Dais. Seperti halnya ia harus kehilangan setia. Lebih baik berterus terang di awal daripada sakit di akhir. Ninana melantunkan lagu perpisahan yang memiliki arti bahwa Nana tidak rela untuk meninggalkan anak-anaknya, terutama Dais, anak perempuan Nana yang sangat lengket padanya. Sebagai salam perpisahan, mereka akhirnya mengabadikan momen kebersamaan mereka melalui foto keluarga. Satu hal yang menarik perhatian dalam sesi foto keluarga tersebut ialah adanya rangkaian bunga yang kini tak lagi berwarna merah ataupun terdapat campur tangan pihak ketiga. Rangkaian bunga tersebut kini berwarna kuning, menandakan perasaan Nana yang kini ceria dan bahagia. Dalam proses perpisahannya dengan Lurah Derga hingga perjalanannya meninggalkan rumah mereka, Raden Nana sudah tidak lagi menggelung rambutnya. Ia menyatakan dalam dialognya bersama Dais dewasa bahwa kini ia sudah tidak lagi menyimpan rahasia. Pertanyaan dari seorang anak yang lugu dan kebingungan. Namun sekali lagi tanpa penjelasan lebih lanjut ataupun mengetahui apa yang dibicarakan Dais dan Nana dalam bisik-bisik mereka, yang jelas kita semua tahu pergulatan batin dan ketegaran Nana bahwa ia memang layak untuk hidup bebas dari sangkarnya. Suatu kebebasan yang mahal bagi perempuan hari ini. Melalui 3 babak kehidupannya, Nana mampu memberi kita pelajaran tentang sulitnya mendobrak penjajahan atas kaum perempuan. Perempuan pada hari ini masih menjadi korban kekerasan, terutama kasus eksploitasi seksual terhadap perempuan yang semakin meningkat di tanah Sunda pada hari ini. Nana, sebagai sosok perempuan yang ditempa oleh masa lalu yang kelam dan harus menjalani norma laku sebagai istri pria yang tak ia cintai, dalam angan-angannya ia masih memiliki harapan akan harga diri perempuan yang lebih luhur. Nana dalam hal ini mampu menjadi sosok inspiratif bagi kaum perempuan untuk berani memilih dan melompat bebas dari kurungannya. Merdekalah para ibu dan perempuan.